tradisi tersebut yang disampaikan dari apa? Yang merupakan apa? Hal yang diteruskan ya. Nah, kata tradisi ya, kalau kata tradisi itu berasal dari kata Latin tradiare. Tradiare yang artinya menyerahkan atau mentransmisikan dari orang-orang tua di sebelah kiri Anda kepada orang-orang muda di sebelah kanan. Itulah tradisi, ditransmisikan, diserahkan ya. Nah, apa yang diwariskan? Apa yang ditransmisikan? Apa yang diserahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Nah, definisi daripada tradisi itu adalah apa? Cara berpikir ya, yang ditradisikan itu cara kita berpikir. Cara kita berperilaku ya, atau melakukan sesuatu yang telah digunakan oleh orang-orang dalam suatu kelompok, dalam keluarga, dalam masyarakat dan sebagainya dalam jangka waktu yang sudah lama, cukup lama ya. Jadi tradisikan ya. Ditradisikan kita ya. Dulu ya kalau di Indonesia ya, kalau kita menyapa satu dengan yang lain, kalau kita menyapa khususnya anak-anak, gantinya kita bilang apa kabar? Orang Indonesia biasanya apa ya? Kalau dulu ya, so mandi atau sudah makan ya, ditanya langsung gitu ya. Sudah mandi atau sudah makan ya. Sekarang tidak lagi mungkin ya. Tapi itulah tradisi-tradisi yang ada. Bagaimana tradisi kita menyapa satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Selain itu apa lagi? Tradisi juga merupakan cerita, kepercayaan dan sebagainya yang telah menjadi bagian dari budaya suatu kelompok masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Ya, tradisi demi tradisi. Ada yang baik ya. Ada yang baik. Tradisi-tradisi di Amerika misalnya kalau hari Thanksgiving misalnya. Thanksgiving inilah pertemuan orang-orang Amerika itu akan pulang ke rumah mereka. Anak-anak bertemu kembali dengan orang tua, makan apa? Makan bersama. Ya, sedikit lagi ada Thanksgiving. Ya, ada ucara apa kayak di Indonesia mungkin pengucapan begitu ya di Amerika ya. Jadi di situlah mereka bersama-sama makan bersama. Khususnya tradisi orang Amerika makannya itu harus apa? Makan ayam Turki ya bukan ayam ya, turkey ya yang akan digunakan di dalam tradisi mereka. Nah, di tempat-tempat lain banyak sekali. Saya nggak usah bicara tentang tradisi Indonesia. Coba kita lihat di Ethiopia. Kalau seorang anak muda, seorang anak yang apa sudah menjadi remaja atau sudah menjadi laki-laki, maka dia harus apa? Dia harus mengalami satu ritual, yaitu lompat kerbau, yang disebut dengan istilah hamar di Ethiopia. Anak ini harus ditelanjangi, lalu kemudian dia harus lompat. Pertama dia harus lompat dari satu kerbau, dia harus bisa lompat di atas kerbau, lalu kemudian ada beberapa kerbau itu disejajarkan, orang tua pegang kepala dan pegang ekor kerbau tersebut, lalu anak itu sudah bisa apa? Harus dengan telanjang. Telanjang dia harus apa? Melewati kumpulan kerbau tersebut, ya, melewati kumpulan kerbau tersebut untuk menyatakan, wah dia sudah jadi orang, sudah jadi apa? Orang yang sudah remaja, sudah siap untuk kawin, sudah jadi laki-laki dengan kata lain ya, sudah jadi laki-laki. Ini ritual hamar yang ada di Ethiopia ya. Di tempat Middle East, di Timur Tengah dan di North America ada tradisi-tradisi yang sangat buruk. Ya. Ada tradisi, misalnya sunat kepada anak-anak gadis atau kepada wanita. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat yang boleh kita katakan kita tidak boleh sama sekali lakukan ya, sunat kepada para wanita ya. Dan ini masih terjadi, saudara. Oh, ada begitu banyak lagi mungkin yang lebih hebat dari tradisi-tradisi yang ada di saya mungkin nggak bagus untuk sebutkan di acara ibadah kita, tapi Anda bisa Google ya tradisi yang ada di Niger ya atau di Uganda yang aduh nggak pantas untuk saya tampilkan di sini. Tapi itulah tradisi-tradisi yang boleh katakan sudah menjadi bagian dari satu masyarakat, satu kebudayaan yang boleh dikatakan itu sangat bertentangan dengan apa ya? Dengan kehendak Tuhan yang dapat terjadi atau bertentangan dengan firman Tuhan ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada di Niger, Anda bisa apa? Ada tradisi di mana Anda bisa apa? Menculik istri orang lain untuk Anda jadikan istri Anda dan lain sebagainya. Itu banyak lagi. Begitu banyak lagi tradisi-tradisi yang boleh dikatakan sangat-sangat salah ya. Dan itulah sebabnya kita masih ada tradisi-tradisi yang kita anggap baik, yang masih kita pertahankan. Tapi sekali lagi, untuk standar mana tradisi yang baik dan tidak baik adalah harus ada standarnya. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi tradisi Alkitab yang Alkitabiah, bukan tradisi Alkitab, ya, karena ada tradisi-tradisi dalam Alkitab yang tentunya sudah tidak berlaku lagi mungkin pada saat ini ya. Ada banyak tradisi Alkitab. Misalnya pada saat zaman Rasul Paulus katakan kalau kita wanita yang masuk gereja jangan berkepang-kepang. Kenapa? Karena di zaman Rasul Paulus wanita yang berkepang-kepang itu adalah tanda apa? Sensualitas yang ditunjukkan wanita yang berkepang. Nah, makanya rambutnya harus apa? Harus ditutupi rambutnya atau mukanya harus ditutup. Itu tradisi pada saat itu. Yang prinsipnya itu ada. Prinsipnya adalah jangan sampai
acara ibadah kita itu apa ya? Terganggu. Jangan ada sampai acara ibadah kita terganggu. Jadi ada banyak tradisi. Jadi yang saya maksudkan di sini biarlah tradisi Alkitabiah. Apa yang prinsip-prinsip firman Tuhan katakan itu yang harus apa? Harus kita pertahankan daripada tradisi suku kita, ya, kebudayaan-kebudayaan di mana kita berada. Ya. Nah, satu statement yang menarik yang ditulis oleh Friedrich Hayek, dia katakan tradisi is not good, tradisi itu tidak baik, ya, hanya karena itu ia adalah apa? Tradition is not good simply because it is a tradition. Jadi artinya begini, dia tidak menentang adanya tradisi. Ya. Jadi ada orang yang sangat alergi dengan kata tradisi. Oh, tradisi itu menyimpang daripada apa ya? Kemajuan, daripada progres. Dia katakan, nah, tradition is not good simply because it is a tradition. Tradisi tidak baik bukan karena itu adalah satu apa? Tradisi. Ia baik karena apa yang telah diberikannya pada kita. Ada tradisi yang baik yang sudah diturunkan kepada kita yang baik ya. It is for what it has given us, and only so long as an alternative does not prove by its effect that it is better. Jadi kalau ada tradisi-tradisi baik yang diturunkan kepada kita dan tradisi-tradisi itu tidak dapat digantikan oleh custom-custom yang lebih baik, maka tradisi yang baik itu jangan kita bilang buruk. Ini yang dikatakan ya oleh Friedrich Hayek. Artinya, saya percaya, ini poin saya, yang saya ingin tekankan. Ada tradisi-tradisi orang Manado, ada tradisi-tradisi orang Batak, ada tradisi orang Jawa atau siapapun kita ya. Tradisi-tradisi kita itu selagi tidak, dengan kata lain ya, kalau saya mau aplikasikan statement ini, selagi tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu adalah hal yang baik. Ya. Kalau misalnya, apa yang tidak bertentangan? Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, gantinya kita mengutamakan apa? Suku kita, orang-orang di suku kita, dan itu yang kita harus utamakan daripada mengutamakan Tuhan. Nah, itu jadi salah. Ya. Itu menjadi salah. Jadi, tradisi-tradisi yang baik, yang masih tidak dapat, tradisi-tradisi baik yang dapat kita pertahankan adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, tidak bertentangan. Nah, orang-orang di Amerika ini seringkali katakan, wah, mereka menganggap rendah orang-orang yang dianggap, oh, kuno kamu ya, tradisi kamu aja cuma tekankan dan lain sebagainya ya. Tetapi sesungguhnya di masyarakat Amerika Serikat sendiri ada banyak tradisi-tradisi yang dipertahankan. Dan ada satu artikel dari Portland Counseling ini ya, dia katakan bahkan why tradition itu penting, kenapa tradisi-tradisi itu penting bagi kesehatan mental kita. Ya. Kenapa itu penting? Jadi jangan orang Amerika nggak boleh bilang istilahnya, atau siapapun nggak boleh bilang, oh ini tradisi ini apa ya, kuno, nggak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena ada tradisi-tradisi kita yang kita miliki yang sesuai dengan firman Tuhan yang dapat membantu apa? Membantu bahkan kesehatan mental kita menurut artikel yang khusus bicara tentang kesehatan mental. Jadi misalnya apa poinnya? Pentingnya ya. Kenapa? Karena menurut artikel ini, saya ambil dari artikel tadi ya, bahwa tradisi itu memberikan struktur dan kenyamanan. Misalnya, bagi banyak orang, malam tahun baru di Amerika ini ya, adalah waktu untuk merenungkan semua yang telah terjadi sepanjang tahun. Ini juga merupakan waktu untuk menetapkan tujuan untuk tahun baru yang akan datang. Jadi bagus kan tradisinya? Tradisi tahun baru kita biasanya kumpul, oke, apa yang dapat kita pikirkan untuk tahun depan ya. Kalau kami, keluarga kami, kalau anak-anak berkumpul, oke, tahun depan ini apa tujuan kita? Apa yang akan kita capai tahun depan? Itu kan tradisi yang bagus. Ya. Tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tradisi-tradisi dapat memberikan struktur. Kita ada goal kan, ada struktur ya. Bagi kehidupan kita dan membuat kita merasa lebih aman saat kita mengalami masa-masa sulit. Karena kita sudah memiliki tujuan. Kalau tidak ada tujuan, begitu ada masa sulit, embanglah kita, gugurlah kita. Yang berikutnya dikatakan bahwa tradisi memupuk rasa memiliki. Ya, kalau kita misalnya orang-orang di Indonesia ya, kita datang dari Indonesia, kita datang ke Amerika Serikat ya, itu tradisi itu dapat membantu kita memiliki di dunia ini saat kita datang dari tempat lain ya. Kita memiliki sense of belonging. Aduh, kalau saya datang misalnya, istilahnya kalau Anda ya, tiba-tiba Anda datang ke Amerika, Anda nggak tahu mau berada di mana Anda ya. Anda tidak tahu mau kemana. Ya, bisa kira-kira demikian. Susah juga ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ini orang-orang di tempat saya ini akan terima saya. Jadi saya begitu saya datang ke Amerika, saya akan pergi ke New Jersey. Kenapa? Banyak orang Indonesianya. Saya datang ke California, banyak Indonesianya. Kalau saya pergi ke tempat-tempat lain, misalnya ke Mississippi atau apa, ke tempat yang sama sekali tidak ada orang Indonesianya, maka saya bisa jadi out of place. Ya, saya tidak berasa, I don't belong. Ya, saya tidak berasa dimiliki atau memiliki tempat tersebut. Tetapi pada saat kita berada dalam satu kumpulan, ya, orang-orang Indonesia
Kita dapat membantu tradisi kita, sebagai orang Indonesia saling membantu ya. Datanglah ke tempat kita misalnya dengan apa yang ada, kita coba saling bantu-membantu dan lain sebagainya. Jadi kita dapat menyesuaikan diri pada saat kita berada di satu tempat yang baru pada saat yang sama ya. Jadi tradisi juga memberikan rasa memiliki bagi mereka yang mungkin merasa seperti orang luar ya. Jadi tradisi membantu Anda, dikatakan sini, tradisi membantu Anda merasa memiliki, to belong ya, di komunitas Anda atau di masyarakat yang lebih luas. Tradisi juga membuat Anda percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Jadi tradisi itu membuat, saya harus lebih memiliki toleransi kepada sesama, orang Indonesia dan sebagainya. Dan itu memberi makna hidup. Tradisi juga dapat menghubungkan satu orang dengan orang yang lain ya, menciptakan persatuan dan menyatukan orang-orang, menyatukan keluarga. Selama masa Thanksgiving di Amerika Serikat, keluarga dapat disatukan dan itu memberikan rasa nyaman dan tenteram pada saat ada pertemuan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kebersamaan ini memberi kita pengalaman tentang nilai-nilai bersama dan kenyamanan bersama saat kita berefleksi dan berelaksasi serta kelegaan dari tekanan kehidupan sehari-hari kita. Ya, inilah tradisi. Ya, pentingnya juga tradisi. Tetapi pelajaran kita katakan, hati-hati, tradisi juga dapat menjadikan kita buta dari kebenaran. Tradition can blind us from truth. Tradisi dapat membutakan kita dari kebenaran. Ya. Ada orang buta yang Yesus sembuhkan. Kenapa Yesus harus aduk tanah, taruh orang tersebut, dan orang tersebut harus bilang-bilang kepada orang lain dan kepada khususnya orang Farisi, Yesus yang mengaduk tanah lalu menyembuhkan dia. Karena Yesus telah melanggar tradisi Yahudi. Yesus telah melanggar untuk mengaduk sesuatu pada hari Sabat. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Tapi inilah Yesus seringkali harus berbenturan dengan tradisi-tradisi orang Yahudi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Ada tradisi-tradisi kita. Karena tradisi di suku kita misalnya kita ingin mengutamakan kebersamaan kita. Ya kan tradisi kan bicara tentang kebersamaan ya. Kita merasa belong to one another. Tapi kalau akibatnya kita harus berdusta. Harus berbohong ya. Ini kan bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Karena kita ingin menjaga persatuan tradisi kekeluargaan kita, tradisi suku kita. Kalau kita harus berbohong dan lain sebagainya, wah itu menjadi apa? Menjadi masalah kan. Itulah sebabnya tradisi dapat membutakan kita dari kebenaran. Dan seperti kita lihat, kebenaran Sabat ini telah dibutakan dengan dengan tradisi-tradisi Yahudi. Matius 15 ayat 3-6. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi ada peraturan-peraturan tradisi orang-orang Yahudi yang juga tidak yang hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri yang melanggar juga firman Tuhan ya. Jadi kalian juga sebenarnya melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Matius 13 ayat 3 dan kita lompat baca di ayatnya yang ke-6. Jadi Yesus selalu menyatakan itu ya. Lalu dalam Markus 7 ayat 7-8 Yesus bicara tentang tradisi atau adat istiadat ini. Yesus katakan percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi kalau tradisi yang harus kita utamakan adalah tradisi Alkitabiah. Apakah tradisi yang kita miliki dalam keluarga kita, dalam diri kita pribadi atau tradisi, suku kita dan lain sebagainya itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Atau tradisi gereja kita. Ya, seringkali gereja-gereja itu memiliki tradisi masing-masing. Tapi poinnya adakah kita memiliki tradisi gereja sekalipun yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tapi inilah ya, dalam pelajaran kita Yohanes 9 ayat 16, orang-orang yang melihat seorang buta yang tadi memiliki hal yang tidak lengkap dilengkapi dan sekarang pada saat mereka mengetahui bahwa dia menjadi sembuh, menjadi melek karena Yesus mengaduk pada hari Sabat, apa yang mereka katakan? Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini, Yesus itu tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Nah, kenapa? Kenapa orang Yahudi ini sangat keras dengan pemeliharaan hari Sabat? Oke? Kita sudah pernah singgung-singgung sedikit di waktu yang lalu. Tapi mari kita kembali lihat ya. Kenapa pemeliharaan hari Sabat itu harus menjadi satu yang harus harus ditekankan bagi orang Yahudi. Kalau Anda berada di New Jersey ya, di tempat kami berada ini, kalau setiap Sabat saya menuju ke gereja, kami akan melewati sinagog orang Yahudi. Dan kita
bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip adat istiadat orang Yahudi itu mereka lakukan. Oh, mereka akan apa? Tidak berkendaraan, ya, tidak berkendaraan ke sinagog. Mereka akan berjalan dari tempat mereka. Ada titik-titik tertentu. Kalau ini sudah dianggap menurut tradisi ini sudah cukup jauh perjalanan, mereka akan berhenti sedikit untuk beristirahat, lalu kemudian berjalan lagi sampai mereka tiba di sinagog untuk beribadah. Jadi ada begitu hebat pemeliharaan, poin-poin pemeliharaan mereka terhadap hari Sabat. Nah, kenapa? Nah, ini beberapa alasan yang kita bisa lihat ya. Pertama, alasan tradisi Sabat Yahudi itu karena ada perintah Allah dan identitas ilahi orang Yahudi sebagai umat Allah. Ini mereka yakini ya. Adanya perintah Allah. Betul, ada perintah Allah. Ya. Tetapi perintah Allah itu tidak secara detail yang kemudian mereka tambahkan, atau perintah itu diinterpretasikan dengan salah oleh orang-orang Yahudi ya. Tapi ini ada ya. Sabat tentu saja adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Dan menaati hari Sabat adalah cara bagi orang Yahudi untuk menghormati Allah atau Tuhan dan mengingat identitas mereka sebagai umat pilihannya. Jadi menaati hari Sabat adalah tanda hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan dan kembali untuk mengingat pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi itulah pada saat Sabat diberikan itu setelah mereka apa? Keluar dari Mesir ya. Jadi ingatkan kembali, Sabat diberikan itu sudah dari zaman Adam dan Hawa ya. Dan saya percaya Sabat itu sudah dimiliki dalam hati mereka. Dalam hati mereka dari turun-temurun sudah dinyatakan. Tetapi saat mereka berada di perambahan di Mesir selama lebih dari 400 tahun, mereka harus bekerja pada hari Sabat. Jadi itu hari Sabat itu sudah boleh dikatakan apa ya? Seperti hilang dari dalam pemikiran mereka. Sampai kemudian Musa dalam Keluaran 20 menyatakan kembali tentang apa yang sudah diberikan kepada nenek moyang utama mereka, Adam dan Hawa. Nenek moyang seluruh umat manusia, tentang Allah yang berhenti pada hari ke-7. Allah yang menyucikan, memisahkan hari tersebut dari hari lainnya. Dan Allah yang memberkati hari ke-7. Diberikan kembali. Dan bukan itu saja, sekarang gantinya hari Sabat dalam kitab Kejadian untuk memperingati penciptaan Allah. Sekarang bagi orang Yahudi, hari Sabat itu secara khusus kepada mereka, itu pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Yang selama beratusan tahun, mereka tidak berbakti, tidak boleh berbakti, harus bekerja pada hari Sabat. Jadi itulah, kembali itu identitas mereka. Identitas orang Yahudi itu adalah Sabat, ya, yang merupakan perintah Allah. Berikutnya, itu alasan tradisi Sabat Yahudi berikutnya adalah bahwa penafsiran yang dibuat oleh para guru agama. Rabinik, ya, tradisi guru agama. Jadi pada zaman Yesus, para pemimpin agama Yahudi itu telah mengembangkan tradisi lisan dari omong-omongan. Jadi tradisi omongan, ya, lisan, untuk membantu mendefinisikan apa artinya bekerja pada hari Sabat. Ingat, kitab Yesaya berbicara, janganlah kamu melakukan pekerjaan-pekerjaanmu. Ya, apa itu artinya bekerja pada hari Sabat? Ya, itulah mereka kembangkan. Dari zaman Yesus, kemudian secara dari lisan, mereka buat tulisan, itu di Mishnah. Mishnah itu adalah kompilasi hukum lisan Yahudi. Dan di dalam Mishnah itu terisi juga, itu merinci 39 kategori kegiatan yang terlarang, yang kita sudah pernah lihat waktu lalu, yang namanya Melakos, ya. Melakos table, 39 kategori. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan tugas-tugas yang terkait dalam pembangunan bait suci di padang gurun. Jadi pada saat bait suci di padang gurun dibangun, apa yang mereka buat? Oh, mereka akan mengaduk tanah. Mereka mengangkat batu. Mereka buat ini. Dan semua yang 39 kegiatan tersebut, itulah yang dianggap bekerja. Pekerjaan itu berdasarkan 39 tindakan mereka. Dalam tindakan mereka membangun bait suci di padang gurun. Nah, ini termasuk hal-hal seperti apa? Menabur, membajak, menuai, dan memasak. Para rabi Yahudi bermaksud pembatasan ini untuk menciptakan pagar di sekitar hukum, untuk melindungi hukum. Jangan sampai kita melanggar hukum hari Sabat. Kita harus pagari dengan apa? Tradisi itu. Untuk melindungi terhadap pelanggaran Sabat yang bahkan tidak disengaja. Dan kalau Anda membaca artikel-artikel ataupun peraturan-peraturan orang-orang Yahudi saat ini akan dapat itu. 39 kategori dari Sabat yang dilarang, ya, oleh hukum Yahudi. Dan ini yang namanya Melakos table. Waktu lalu kita sudah pernah pelajari, ya. Dan salah satu di situ tuh mengangkat sesuatu, ya, atau mengaduk sesuatu. Jadi Yesus memang apa? Mengaduk
sesuatu. Jadi inilah dia ya. Inilah. Jadi poin kedua, kenapa tradisi Yahudi itu, itulah merupakan penafsiran dan tradisi guru-guru agama. Berikutnya, itu adalah karena adanya semangat keagamaan dan legalisme. Semangat keagamaan. Pada zaman Yesus, banyak pemimpin agama, khususnya orang Farisi, menekankan pentingnya ketaatan yang ketat pada hukum. Kenapa? Semangat untuk kemurnian ini terkadang menyebabkan penekanan yang berlebihan pada aturan dan peraturan, yang membuat ketaatan pada hari Sabat terasa memberatkan daripada sebagai ungkapan iman yang penuh sukacita. Jadi ini memang semangat keagamaan dan legalisme. Padahal Yesus sendiri, Yesus menentang pendekatan legalistik ini ya. Pada saat ia menekankan bahwa Sabat diadakan untuk manusia, untuk kebahagiaan manusia, untuk kegembiraan manusia. Tetapi bukan manusia untuk hari Sabat, bukan harus manusia untuk hari Sabat. Artinya, hari Sabat jangan marah sama saya ya. Hari Sabat ini saya harus buat kepada kamu nih. Jadi akhirnya kita jadi apa? Menjadi berat hari Sabat tersebut. Jadi, tapi hari Sabat itu digunakan, fungsi hari Sabat atau kegunaan hari Sabat itu untuk kebahagiaan manusia. Bukan manusia yang membahagiakan hari Sabat dengan menjaga apa yang disukai atau tidak disukai oleh hari Sabat. Ya. Bukan demikian. Manusia yang Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi berikutnya kita lihat takut. Mereka, alasan tradisi mereka melihat bahwa kita telah masuk kepada penawanan di Babilonia karena kita telah melanggar. Ya. Karena kita melanggar, makanya kita ditawan, kita diasingkan, dieksil ke Babylon. Dan kalau kita terus melanggar, maka hukuman kita seperti kita diasingkan itu merupakan penghukuman Tuhan terhadap kita. Jadi mereka harus menjaga kesucian Sabat dengan tradisi supaya mereka jangan diasingkan dan dihakimi. Ya. Jadi inilah mereka hubungkan Sabat itu dengan kesejahteraan bangsa mereka. Para nabi tentu saja, seperti Yeremia, telah memperingatkan bahwa mengabaikan hari Sabat dapat mengakibatkan penghakiman dan pengasingan. Yeremia 17 ayat 27 katakan, dan sekarang karena Yeremia sudah buat gitu, gimana caranya supaya kita jaga betul-betul? Jangan sampai kita diasingkan kembali atau dibuang kembali dan dihakimi oleh Tuhan. Jadi setelah mengalami pengasingan di Babel, banyak orang Yahudi sangat termotivasi untuk mencegah malapetaka seperti itu terjadi lagi, yang berkontribusi pada peraturan Sabat yang lebih ketat. Tetapi seperti tadi kita lihat, Sabat diberikan untuk apa ya? Untuk manusia. Pada saat Sabat itu diberikan, itu adalah supaya manusia itu jadi lengkap. Manusia yang memiliki kedamaian. Dari kehidupan sepanjang 6 hari yang kacau balau, kita masuk pada Sabat yang memberikan kedamaian. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau saling bukan mereka bilang selamat hari Sabat begitu ya. Selamat hari Sabat itu biasanya kita katakan pada hari Sabat ya. Kita saling menyapa satu dengan yang lain ya. Kita katakan selamat hari Sabat. Tapi bagi orang Yahudi yang mereka katakan itu adalah Shabbat Shalom. Shalom ya. Kalau Indonesia tahu sekali itu artinya Shalom ya. Shabbat Shalom artinya Sabat yang Yang memberikan kedamaian. Sabat yang melengkapi. Sabat yang dari kekurangan menjadi lengkap. Sabat yang dari kekacauan menjadi keteraturan. Itulah artinya Sabat Shalom. Shalom artinya apa? Kita menjadi komplit, kita menjadi lengkap. Dari ketidakadaan menjadi ada. Dari kekacauan menjadi keteraturan. Dan coba kita lihat, pada saat Tuhan menciptakan, pada saat Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 kita lihat, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1:1. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kata belum berbentuk dan kosong, itu tohu wabohu. Artinya dalam bahasa Ibrani itu, tohu wabohu artinya masih kacau balau. Jadi pada mulanya itu, dunia kita itu yang belum terbentuk, itu kacau balau. Lalu apa yang terjadi kemudian? Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua ada cakrawala, air di atas dan air di bawah ya, cakrawala, langit dan laut. Hari ketiga, laut itu terpisah dari darat, ya, adanya darat, lalu ada tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang tumbuh. Hari keempat, seperti kita sudah sering, ada hubungannya. Hari keempat itu berhubungan dengan terang di hari pertama, sama-sama terang ya, ada benda-benda penerang ini punya terang. Ya, di hari keempat itu berhubungan dengan hari pertama. Hari kelima itu apa yang diciptakan di hari kedua, ya langit itu apa? Langit itu diisi dengan burung-burung di langit. Hari kelima itu ya.
Lalu hari kedua bicara tentang laut, maka hari kelima, ikan-ikan di laut itu apa? Terjadi. Coba kita lihat, itulah pentingnya kita melihat hari-hari ini begitu teratur Allah buat ya. Allah sangat teratur. Hari ke-6 apa yang terjadi? Tanah itu sekarang diisi. Hari kelima yang berhubungan dengan hari kedua, langit diisi dengan apa? Burung, ikan di laut, lautan diisi dengan apa? Dengan ikan. Nah, hari ke-6 itu mengisi apa yang Tuhan buat di hari yang ketiga. Tanah itu kemudian ada manusia dan hewannya. Tapi coba jadi kita lihat, hari Sabat itu berbeda. Itulah sebabnya hari Sabat dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 1-2, Allah yang menyucikannya, arti kata suci, artinya itu dipisahkan. Kenapa? Hari pertama itu berhubungan, tidak terpisah, ya, tidak dapat dipisahkan dengan hari keempat. Hari kedua tidak terpisah dengan hari kelima. Hari ketiga tidak terpisah dengan hari keenam. Ada hubungannya. Hari ketujuh, hari Sabat, itu saja yang terpisah. Itulah kata suci. Dalam saya memasuki rumah tangga suci, artinya istri saya sudah menjadi istri saya yang apa? Yang disucikan, yang dipisahkan dari wanita lain, dan lain sebagainya. Itulah. Tapi selain poin itu, kita lihat hari Sabat ini menyatakan apa? Hari Sabat adalah merupakan apa yang terjadi sejak semula. Bumi belum berbentuk dan kosong, chaos, tohu wabohu. Ya. Tapi pada hari Sabat itulah apa? Dilengkapi. Hari Sabat kita dapat melihat kelengkapan yang Tuhan sudah buat. Ya. Tadinya tidak lengkap, segala sesuatu pada hari Sabat saat ini telah menjadi lengkap. Dan itulah ya. Dalam Kejadian 2 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Kalau Anda baca seterusnya, Allah memberkati dan menyucikan hari tersebut. Jadi coba kita lihat, hari Sabat ini dijadikan supaya manusia dapat menikmati satu hubungan dengan Tuhan. Memiliki satu kekuatan setelah 6 hari kita bekerja ya. 6 hari kita bekerja, tapi pada hari ke-7 kita berhenti. Dan disitulah pada hari ke-7 kita dibuat shalom. Ya. Dibuat apa? Lengkap. Ya. Dan itulah sebabnya Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat itu adalah apa? Diadakan untuk manusia. Untuk kebahagiaan manusia. Dan bukan manusia untuk menjadi hamba daripada hari Sabat. Itulah sebabnya Yesus pada hari Sabat Dia datang kepada orang yang buta. Orang yang mungkin bukan dari kesalahannya, bukan kesalahan orang tuanya, maka dia menjadi buta. Dia memiliki kekurangan. Tetapi pada hari Sabat, seperti Minggu Penciptaan, disitulah Yesus apa? Memberikan kesempurnaan. Artinya mata yang buta sekarang menjadi mata yang melihat. Dari hal yang tidak sempurna, dari segi matanya ya, pemandangannya, sekarang dia disembuhkan pada hari Sabat. Ya, dan itulah sebabnya kita dapat melihat di sini betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, untuk kelengkapan kita, untuk kedamaian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.